selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 13 ayat 35. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Simple but Difficult. Seberapa sering kita berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Bagi orang percaya, kasih bukanlah sekedar suatu pengajaran yang harus dipahami dan dimengerti, melainkan lebih daripada itu. Kasih adalah inti dari kekristenan yang harus diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam ayat ini, Tuhan memberi perintah yang tidak bisa ditawar lagi untuk saling mengasihi. Tuhan tidak hanya mengajarkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya, tetapi ia sendiri telah memberikan teladan hidup tentang bagaimana mengasihi dengan benar. Mengasihi itu sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Buktinya, banyak orang Kristen merasa keberatan untuk mengasihi orang lain. Hal ini dikarenakan mengasihi itu selalu identik dengan tindakan memberi atau berkorban. Kristus sendiri sudah membuktikan betapa ia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Yohanes 15 ayat 13 berbunyi, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena kita sudah mengalami kasih Kristus, maka sudah sepatutnya kita membagikan kasih tersebut kepada orang lain. Mengasihi yang Kristus ajarkan bukan sebatas kasih terhadap orang yang mengasihi kita, tetapi juga kepada orang yang membenci bahkan memusuhi kita. Allah sendiri memberikan contoh yang sangat nyata, yaitu ia menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Ia menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Bisa Bapak Ibu baca dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45. Kita pun demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang yang baik kepada kita ataupun orang yang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya harus selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana sih caranya mengasihi musuh? Ia kan sudah bersalah kepada saya. Bukankah prakteknya sulit? Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa dalam hati kita. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Bisa Bapak Ibu baca dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka, yaitu Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas karena difitnah dan dipenjara. Jika mau, ia bisa menyimpan dendam dan kutuk kepada saudara-saudaranya.
Tetapi ketika ia menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Apa yang Yusuf lakukan? Ia tidak membalas dendam, ia tidak marah, ia justru mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka. Karena Yusuf yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah rencana Allah. Jadi Yusuf mengarahkan pandangannya kepada rencana-rencana Allah. Kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan-keinginan berbuat baik yang hanya bertahan sebentar. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih yang sejati. Berikut ini ada 3 hal yang penting untuk selalu kita ingat berkaitan dengan kasih. Yang pertama, kasih berasal dari Allah. Jadi sumber dari kasih adalah Allah itu sendiri. Ada beberapa ayat yang mendukung pernyataan ini, yaitu dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kemudian juga terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kalau Allah adalah kasih. Sedangkan dalam Galatia 5 ayat 22, kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah sumber kasih. Poin yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Jadi apabila kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, terdapat kata kasih. Kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya dengan tujuan setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tindakan Allah didasarkan pada kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan kekal. Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Jadi karena Allah sudah mengasihi kita, sudah seharusnya kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Jadi kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Ketiga, kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia. Mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita dalam bersekutu dengan Allah, kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasih-Nya? Karena seperti poin yang kedua, Allah adalah sumber kasih. Apabila kita tidak mendekat dengan sumbernya, bagaimana kita memiliki kasih? Jadi ada 3 hal penting yang harus kita ingat berkenaan dengan kasih. Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Dan yang ketiga, kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk kita miliki kesadaran dan kemauan untuk mengasihi. Kalau kita sudah memiliki kemauan untuk mengasihi, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan memampukan kita untuk menyatakan kasih bahkan kepada musuh kita. Amin.
Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.